Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Syukic, perwakilan dari klaster 3, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peranan media pembelajaran dalam konteks belajar. Nah, sebelum itu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi nikmat. Tak lupa pula, salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Pertama, saya akan membahas mengenai proses pembelajaran, di mana pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan proses komunikasi, karena dalam pembelajaran terdapat penuangan pesan dalam simbol-simbol. Nah, di mana setelah adanya penuangan pesan, tentu akan ada penafsiran penerimaan pesan, di mana penafsiran ini kadang berhasil, kadang juga tidak. Disinilah pentingnya peranan media pembelajaran dalam konteks belajar. Nah, kenapa sih penafsiran pesan itu bisa gagal? Karena ada beberapa faktor penghambat proses komunikasi. Yang pertama yaitu hambatan psikologis, di mana hambatan ini terdiri dari minat, sikap, dan intelijensi. Kemudian yaitu hambatan kultural yang terdiri dari kepercayaan dan perbedaan adat istiadat. Nah, yang selanjutnya itu hambatan lingkungan, di mana hambatan ini timbul dari kondisi keadaan sekitar. Ketiga hambatan ini tidak menutup kemungkinan berasal dari diri siswa ataupun dari guru, yang dapat menyebabkan proses pembelajaran tidak efisien. Maka dari sinilah pentingnya media pembelajaran dalam konteks belajar. Jika kita dapat mengelola media pembelajaran dengan baik, maka hal tersebut akan meminimalisir terjadinya kegagalan penafsiran pesan. Karena dengan adanya media pembelajaran itu akan mempermudah kita untuk menyalurkan pesan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah media pembelajaran dan perannya pada masanya, di mana awalnya media pembelajaran berperan hanya sebagai alat bantu untuk menerangkan materi ajar saja, itu pun hanya secara visual. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-20 lahirlah alat bantu yang tidak hanya berupa visual melainkan audiovisual. Kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman dari Edjardal, dan pada saat itu dianut secara luas dalam menentukan alat bantu yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. Nah, pada akhir tahun 1950, teori komunikasi berkembang dan mulai mempengaruhi penggunaan media, sehingga fungsi media selain sebagai alat bantu juga berfungsi sebagai penyalur pesan. Kemudian, pada tahun 1965, pengaruh pendekatan sistem mulai memasuki khazanah pendidikan dan pembelajaran. Nah, pada era milenium tahun 2000, terjadi perubahan mendasar dalam media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sebagai alat bantu guru, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari sejarah singkat media pembelajaran, perkembangan media pembelajaran memang mengikuti perkembangan teknologi. Dapat ditelaah dari 4 paradigma. Yang pertama yaitu media pembelajaran sama dengan alat peraga audiovisual yang dipakai oleh instruktur untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu media pembelajaran dipandang sebagai sesuatu yang dikembangkan secara sistematik serta berpegang kepada kaidah komunikasi. Yang ketiga, media pembelajaran dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran, dan karena itu menghendaki adanya perubahan pada komponen-komponen lain dalam proses pembelajaran. Yang keempat, lebih dipandang sebagai salah satu sumber yang dengan sengaja dan bertujuan dikembangkan dan atau dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.